Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Pak Fahran mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apalah jika Pak Fahran memiliki salah ya, pada teman-teman mohon dibukakan pintu maaf. Amin ya rabbal alamin. Oke. Langsung saja teman-teman ya, karena kita sudah lama tidak belajar pendidikan agama Islam. Hari ini Pak Fahran akan memberi pelajaran 2 materi ya teman-teman. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama adalah Al-Quddus. Nah, tahu nggak nih teman-teman apa itu Al-Quddus? Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Nah ya, Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah Maha Sempurna. Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan kelemahan. Nah, Allah Maha Suci juga, Allah menyukai orang yang bertobat dan menyucikan diri. Ya, jadi teman-teman, Al-Quddus ini artinya adalah Allah Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci berarti Allah menyukai nih teman-teman orang yang bertobat ya, orang yang menyucikan dirinya, rohaninya, ruhnya. Jika misalnya teman-teman punya salah sama Pak Fahran, misalnya lagi belajar tapi malah ribut. Nah, tapi teman-teman bertobat kepada Allah dan menyucikan diri, meminta maaf kepada Allah. Nah, itu Allah suka banget ya teman-teman. Nah, dan Allah juga suka mencintai orang yang suka membersihkan diri teman-teman. Contohnya kita mau sholat ngapain dulu? Berwudu ya. Jadi kita harus dalam keadaan suci ketika mau sholat, ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman-teman. Terus juga kita harus mandi 3 kali sehari. Jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, karena Allah suka menyukai orang yang menyucikan diri, baik itu menyucikan hatinya maupun menyucikan raganya, jiwa raganya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, cara beriman kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Sempurna gimana Pak Fahran? Nah, Allah telah menciptakan alam dan isinya untuk manusia ya. Nah, bumi ini ada hutan, gunung, pantai, hewan, semua Allah menciptakannya untuk manusia. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, sudah seharusnya kita merawat alam agar alam kita bisa terus dimanfaatkan ya teman-teman ya. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Terus kita jangan lupa misalnya menyapu halaman, membersihkan halaman taman rumah ya teman-teman, boleh ya dibersihkan halaman rumahnya. Nah, kenapa Pak Fahran? Karena jika alam rusak dan tidak ada sumber makanan, maka kita tidak dapat bertahan hidup. Contohnya apa? Contohnya padi ya. Nah, padi ini adalah sumber dari makanan kita, makanan pokok kita yaitu nasi ya. Sebelum jadi nasi dia pertama menjadi padi dulu ya teman-teman ya. Padi ini ditanam di sawah. Kalau sawah kita rusak, banyak sampahnya, sawah kita kering, nggak bisa menghasilkan padi, nggak bisa menghasilkan nasi yang kita makan sehari-hari, maka kita tidak dapat bertahan hidup ya teman-teman ya. Kita bakal kelaparan. Maka dari itu teman-teman harus merawat dan menjaga alam kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya, terus tidak mencoret-coret tembok, terus
menyapu halaman rumah jika ada sampah atau kotoran ya, teman-teman. Oke, itu dia ya, teman-teman ya. Pelajaran yang pertama adalah tentang Al-Quddus atau Allah Maha Suci. Nah, pelajaran yang kedua adalah kisah Nabi Yakub alaihi salam tentang kasih sayang kepada sesamanya. Oke, yuk lanjut kita cek teman-teman. Nah, teman-teman, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Ayo, ada yang masih ingat? Siapa itu Nabi Ishak? Ya, Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim. Jadi anaknya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya berapa anak? Ada dua. Yang satu adalah Nabi Ismail, yang kedua adalah Nabi Ishak. Nah, teman-teman, Nabi Ishak mempunyai 3 putra, yaitu Ais, Yahuda, dan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub sangat sayang kepada orang tuanya. Beliau selalu merawat ayahnya yang sedang sakit, teman-teman. Waktu Nabi Ishak alaihissalam sudah tua, renta, sakit, Nabi Yakub selalu merawat orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Nah, karena kesolehannya, Yakub pun didoakan oleh ayahnya, teman-teman, agar kelak bisa melahirkan anak yang menjadi nabi dan raja. Wah, keren banget. Lanjut ya, teman-teman ya. Nah, Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Ais, teman-teman. Nah, Ais ini merasa iri ketika ayahnya mendoakan Nabi Yakub. Dan sampai-sampai Ais mengancam untuk membunuh Nabi Yakub. Waduh, kita jangan gitu ya teman-teman kalau sama saudara. Nah, lanjut teman-teman. Melihat pertengkaran anaknya, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke tempat pamannya di mana? Di Padang Aram, teman-teman. Ia pergi dan menyusuri padang pasir saat malam hari, teman-teman ya. Jadi Nabi Yakub perginya saat malam hari. Nah, karena kebiasaan ini, karena pergi malam hari di tengah gurun pasir, Yakub disebut juga sebagai Israel. Gitu, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman, kisahnya. Nah, teman-teman, di tengah perjalanan, Nabi Yakub tertidur dan bermimpi ya, saking lelahnya. Namanya padang pasir ya, teman-teman ya, sangat jauh, sangat luas. Nabi Yakub pun tertidur dan bermimpi bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak yang akan menguasai bumi yang berkah ya, keturunannya jadi hebat-hebat, bisa menguasai dunia. Nah, sesampainya di rumah pamannya, nah Nabi Yakub ini juga berdakwah ya teman-teman ya, atau menyebarkan ajaran dan perintah Allah dengan penuh kasih sayang kepada umatnya ya. Nabi Yakub nih gak pernah bentak-bentak, gak pernah marah-marah. Dia selalu sayang sama umatnya, walaupun umatnya tidak pernah tidak mau mendengarkan dia, tapi dia selalu berdakwah menyebarkan ajaran Allah dengan penuh kasih sayang ya teman-teman. Nah, setibanya di Padang Aram, karena kesolihan Nabi Yakub, dia ketemu sama pamannya langsung menikahkannya dengan anaknya yang bernama Rahil ya. Jadi tadi kan dari perjalanan teman-teman, perjalanan malam hari, akhirnya Nabi Yakub sampai di Padang Aram. Karena melihat kesolehan Nabi Yakub selalu berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah dengan baik ya teman-teman, dan penuh kasih sayang. Akhirnya pamannya pun menikahkan dengan anaknya yang bernama Rahil. Nah, teman-teman, dari pernikahannya Nabi Yakub dikaruniai oleh Allah memiliki 12 orang anak, teman-teman. Masya Allah, banyak banget ya Pak Fahren ya. Nah, tadi kan karena kata Allah, dia akan dimiliki atau memiliki anak-anak yang dapat menguasai bumi ya teman-teman, atau anak-anak yang bisa menjadi nabi dan raja. Salah satunya adalah yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam ya. Jadi Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Dan
Nabi Yakub pun hidup, merawat dan mencintai anak-anaknya serta umatnya. Wah, keren ya teman-teman ya. Jadi Nabi Yakub ini adalah nabi yang penuh dengan cinta kasih sayang ya. Jadi dia sayang sama umatnya, dia sayang sama anaknya, dia sayang sama orang tuanya, dia sayang sama semuanya. Nah, kita harus mencontoh perbuatan Nabi Yakub ya, teman-teman ya. Nah, dicontoh nih sikapnya yang penyayang. Kita juga sebagai anak solih, kita harus sayang sama orang tua kita. Kita harus sayang sama guru-guru kita. Kita harus sayang sama adik dan kakak kita. Jangan bertengkar, tapi harus saling menyayangi. Nah, itulah dia teman-teman. Pelajaran hari ini yaitu tentang Allah Al-Qudus, Allah yang Maha Suci, dan kisah Nabi Yakub alaihi salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Fahren. Jika ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan kepada Pak Fahren ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih.